Salam Rahayu pendengar setia. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami doakan baik-baik selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas seputar ritual dari Jawa. Ya, betul, ruatan. Ruatan berasal dari kata ruat. Secara bahasa, maknanya membersihkan atau mensucikan atau membebaskan. Membebaskan atau mensucikan dari apa? Dari keganjilan atau kecacatan atau ketidakwajaran. Dalam perspektif Jawa, cacat di sini bukan berarti cacat fisik ya. Ada beberapa jenis ruatan. Di antaranya ruatan Sudomolo dan Murwokolo. Ruatan Sudomolo dimaksudkan untuk meruat atau mensucikan atau membersihkan desa atau lingkungan yang diadakan setiap setahun sekali pada waktu bulan Suro, agar desa yang diruat dijauhkan dari segala kolo atau bencana ataupun wabah. Kemudian ruatan Murwokolo yang dimaksudkan untuk manusia yang dalam keadaan sukerta. Apa itu sukerta? Secara bahasa, sukerta berarti sial atau termasuk kurang beruntung atau ganjil, tergantung konteksnya nanti. Dan dalam persepsi Jawa, manusia sukerta ada banyak. Beberapa akan kami tampilkan di layar. Bisa Anda pause sebentar untuk membacanya. Ada lumayan banyak soalnya. Jika ada orang yang masuk kategori sukerta, sebaiknya diruat. Jika tidak diruat, masyarakat Jawa percaya akan mengalami kesialan yang bertubi-tubi, bahkan hancur. Yang dipercaya ulah Bathara Kala. Bagaimana cara meruat? Cara meruat dengan cara wayangan. Meruat dengan cara wayangan yang dalangnya bukan sembarang dalang, yaitu khusus dalang ruat. Yang trah atau sanad ilmu dalangnya jelas dalang ruat atau keturunan dalang ruat dari orang tuanya, mbahnya, dan nenek moyangnya. Apakah ada syarat atau piranti tertentu? Tentu ada sesajen yang harus disiapkan calon yang diruat. Biasanya akan dibimbing oleh dalangnya apa saja yang perlu disiapkan. Seperti contoh pisang raja yang sudah matang dan cukup baik, yang ditebang sekaligus sama batangnya. Cengkir gading atau kelapa muda, pohon tebu, daun beringin, daun dadap, daun alang-alang, daun kluweh, yang semuanya itu bisa diikat berdiri di tiang pintu depan atau juga sebagai hiasan pajangan, sebagai permohonan atau sesajen. Syarat lainnya ada kembang mayang juga yang telah dihiasi dan akan diletakkan di belakang geber atau di belakang layar.
ada beberapa bunga seperti bunga setaman dan lain-lain. Bunga tersebut akan digunakan untuk memandikan yang diruat. Biasanya ruatan untuk manusia dilakukan pasca pernikahan atau pasca ijab kabul. Jadi sehari setelah pernikahan atau ijab kabul itu diadakan ruatan bagi yang mengalami sukerta. Atau kalau enggak ya enggak harus pas pernikahan sih. Dan biasanya yang diruat pas acara ruatan ditempatkan di belakang layar atau geber wayangan dengan mengenakan pakaian putih. Dan waktunya bisa malam atau siang hari, mayoritas sih malam hari. Selain bulan suro ya, karena kalau pernikahan di Jawa tuh nggak ada yang bulan suro. Kalau di tempatku biasanya setelah ruatan selesai akan ada pembagian ini kayak semacam hewan ternak, makanan, ada kayak panggang, buah-buahan yang nantinya akan direbutin tetangga atau warga sekitar yang nonton wayangnya itu. Ya, itu sekilas tentang ritual masyarakat Jawa yang masih dipercaya bagi beberapa orang sampai saat ini. Percaya tidak percaya kembali ke pribadi masing-masing ya. Dan saya pun termasuk orang yang sukerta. Apakah saya diruat? Tentu tidak. Karena ruatan butuh biaya yang cukup lumayan sih. Sedangkan ya beginilah keadaannya. Mungkin juga jika sudah tahu mantra-mantranya akan saya ruat sendirilah. Bercandalah. Kami rasa cukup sekian episode kali ini. Semoga menambah sedikit wawasan buat kita semua. Tulis di kolom komentar jika ada tambahan. Mohon maaf bila ada salah eja. Dan terima kasih buat semua. Salam Rahayu.